warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan mewawancarai kepala sekolah STIT Al-Husna. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cesha Gila dan rekan-rekan Saya Aldiansa. saya Nabila. Saya Simula. Saya Ariel. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini saya Cesha Gila dan rekan saya. Saya Aldiansa. Hari ini kami akan mewawancarai ini siapa Bu? Izin nggak Bu waktunya? Silakan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bisa ceritakan profesi ibu saat ini dan apa tugas utamanya? Kalau sekarang ibu berbasis sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah itu juga sebagai seorang guru ya, seorang guru. Tugas utamanya itu yang pertama adalah sebagai manajer ya, fungsi manajerial ya. Jadi sama seperti manajer, mengatur dan sebagainya. Kemudian terus yang kedua itu sebagai supervisor, jadi kita juga sebagai seorang pemimpin mengawasi pelaksanaan program, mengawasi perjalanan misalnya KBM belajar mengajar, terus kemudian mengawasi kinerja guru, jadi mengatur kinerja guru supaya kita baik. Kemudian fungsi yang lain sebagai administrator ya, sekarang juga udah tahu ya, setiap sekolah itu pasti administrasinya banyak banget ya, guru itu banyak banget administrasinya, dan disebut sekolah administrasi sekolah mengelola administrasi apa saja yang harus dimiliki oleh sekolah. Kemudian ada fungsi yang lain sebagai entrepreneur ya, jadi bisa mengembangkan kewirausahaan, mungkin terutama bagi sekolah yang berlanjut ya. Kalau di SD kan hanya sebatas untuk pengembangan kewirausahaan seperti itu. KSP dari KBK, kalau boleh dulu KBK KSP sudah mengalami kurikulum 13 kalau merdeka. Sekarang pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, termasuk sekolah Al-Husna ini kita termasuk dulunya sekolah penggerak ya, sekolah penggerak masuk lagi ke sekolah yang mengikuti pembelajaran mendalam. Nah, jadi ketika ada perubahan kurikulum, kita harus memastikan bahwa guru-guru juga ikut mengikuti perubahan kurikulum. Sebenarnya kalau kurikulum itu intinya sama ya, cuman bagaimana guru bisa merubah mungkin dari cara mengajar, gaya mengajarnya, kemudian membuat siswa itu sekolah di sini yang merasa nyaman, menyenangkan. Lagi dengan pembelajaran mendalam yang terbaru ya, joyful. Nah itu ya, jadi sekolah itu harus menyenangkan, siswanya nyaman, siswa gurunya ramah dan sebagainya gitu. Jadi ketika ada perubahan kurikulum, tantangannya kalau gurunya banyak di sini, berarti ibu harus bisa memastikan semuanya ya. Ayo semuanya berubah, ayo semuanya berlari gitu kan, harus memastikan semuanya. Itu anggap ini ya berlarinya ya. Ya kalau kalian bandingkan mungkin seperti satu kelompok ya. Yo yang lain ada yang nggak kerja nih, nah harus kerja semua gimana? Ya harus semuanya harus bisa semuanya berubah. Itu yang pertama komponen kurikulum. Kemudian tantangan lainnya dengan jumlah guru yang besar, berarti kan harus bisa nih menyatukan pemikiran, pandangan orang yang berbeda-beda 53 orang. Tapi harus bisa kita satukan bagaimana supaya pemerintah yang seperti yang terakhir siswanya kan banyak nih, orang 96 sampai 600. Jadi bagaimana kita juga memastikan selain guru tadi udah berubah cara mengajarnya, mengelola pelaksanaan PTM, kita juga memastikan pertama itu digitalisasi. Sekarang anak-anak kan banyak pegang konten, kita sendiri tidak bisa melarang orang tua awas cuma 24 jam, tidak bisa juga ya, tidak bisa. Ini tantangan terbesar bagaimana ketika medsos itu, ketika ada gadget mempengaruhi anak-anak. Jadi sebisa mungkin kita di sini akhlak sifat-sifat yang baik anak-anak itu tetap terjaga gitu. Jadi sampai mereka lulus ya, sampai mereka besar nanti ya, seperti itu. Jangan sampai terpengaruh dan kontaminasi dengan gadget yang mungkin ada efek negatifnya dan efek positifnya. Seperti itu Kak. Apa saran ibu untuk pelajar yang ingin mengikuti jenjang karir seperti ibu? Nah, kalau mau mengikuti jenjang karir yang pendidikan tadi ya, intinya sih selain pasti kalian udah tahu ya, udah belajar mendukung mesin dan lain-lain itu udah pasti ya. Nah, mungkin tadi kelinian lintasan ya. Jadi kalau pemerintah sekarang maksudnya kalau mau guru, tadi pilihlah S1 pendidikan yang mendukung S1 pakai SD. Kalau misalnya mau jadi PJ
kemudian cari universitas yang memang benar-benar sekarang terdaftar ya, terdaftar di pendidikan kementerian ya. Jadi jangan sampai memilih sekarang, memilih universitas memang bisa satu, kemudian mengikuti program tertentu, dan yang penting tadi sesuai dengan passion kalian ya, passion. Jangan sampai milih guru ikut-ikutan, tidak suka dengan tidak suka seperti itu ya. Memang ada yang memang suka, ada juga yang memang senang belajarnya ya, senang belajarnya tapi kurang bisa mungkin ke anak-anak. Nah itu mungkin lebih bagusnya ke yang murni, ya bisa murni gitu kan pendidikannya. Jadi sesuai passion kalian juga ya, jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai kalian itu merasa terbebani. Jadi linearitas kalau yang sekarang dulunya jadi S1 dulu, kalau mau S2 didampak S2 MPD, langsung lanjut kerja MPD. Jadi tekuni aja dengan terus cintailah kalau sudah menetapkan ya menetapkan menjadi guru beneran, udah kuliahnya bener-bener, cintai untuk pekerjaannya dan semuanya. Gitu kan. Terima kasih. Apa harapan atau rencana ibu untuk mengembangkan karir ke depannya? Mengembangkan karir. Bu Ibu suka ini jadi guru. Jadi guru yang bagus sih. Sebenarnya kalau jadi guru kan ibu suka anak-anak, ini ngajar. Nah, cuman kalau untuk ke karir, kalau dia bisa sudah sampai ke sekolah, ya kan dalam menjadi kepala sekolah, tapi bukan tak bisa berkarir sampai misalnya dia mencapai guru. Ya kalau di Indonesia kita belum seperti itu ya, kemarin bisa seperti itu. Tapi intinya sih Kak bukan mau ngembangin karir kalau sini, tapi bagaimana kita bisa berubah, bisa menjadi lebih baik, dan yang khusus kalau jadi kepala sekolah itu harus jadi teladan bagi semuanya. Ya, teladan di setiap siap sisi ya. Role model. Iya, role model, teladan disiplinannya, teladan spiritualnya, teladan akhlaknya, sikap, perkataan, perbuatannya, harus memiliki teladan. Dan juga mencontoh bagaimana Rasulullah SAW. Makanya apapun yang kita lakukan, kita selalu di jalan agama kita punya teladan yang lebih baik. Bagaimana caranya kita punya Allah yang bisa mengabulkan doa kita punya tuntunan dalam agama. Ibu cukup sekian dari wawancara kami. Ibu terima kasih atas kesempatan. Sama kakak, terima kasih saya bertanya SDM. Semoga kalian menjadi